Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat disebut kumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebetulnya hari ini itu kita akan bicarakan lanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu kita bicarakan bagaimana bahwa puasa itu memberikan kita pertama kata-kata itu amanah. Tapi itu yang kita jelaskan kemarin bahwa kita itu diberikan amanah untuk berpuasa berdasarkan iman. Makanya disebutkan di ayat Qur'annya yang alladzina amanu beriman. Kalau dia lakukannya dengan imannya yang tipis, kan bisa aja. Saya bilang kemarin itu di satu saat di rumahnya siapa yang tahu dia minum? Tidak ada yang tahu. Tetapi itu merupakan amanah itu ada di kita. Ya, kita takut bukan karena dilihat orang, tapi kita takut iman kita itu tadi. Nah, kalau udah takut itu berdasarkan iman, tidak mungkin lagi dia mengkhianati imannya itu. Oleh karena saya bilang yang pertama itu kita dapatkan bagaimana amanah itu kita menjadi orang amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia dikenal apa? Al-Amin. Al-Amin artinya apa? Terpercaya. Karena tidak pernah berbohong, selalu apa yang dikasih dia jalankan, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah, kita Rasul itu kita selalu mengatakan sebagai apa? Kita qudwatun hasanah atau apa? Suri tauladan. Artinya itulah yang dia lakukan. Sifat-sifat ini yang kita mulai dengan Ramadan itu kita dilatih. Pertama amanah. Amanah itu kita kalau kita jalankan terus, insya Allah itu kalau kita memang menjalankannya itu berdasarkan iman tadi kita memang inilah ajaran Islam. Sifat-sifat semacam inilah amanah yang kita harus jaga selalu menjadi kita menjadi karena Rasulullah SAW sebagai kedua kita sebagai suri tauladan kita punya sifat itu dan di awal sebelum beliau menjadi Rasul dia sudah punya sifat itu. Sifat amanah itu sudah melekat diri. Yang selanjutnya adalah apa? Rasul punya sifat juga asir. Siddiq. Maka disebutnya as-siddiq. Bahasa Arabnya as-siddiq artinya apa? Jujur. Jadi orangnya itu disebut siddiq. Siddiq artinya banyak selalu jujur. Ya, itu bahasa Arab itu. Seperti banyaklah kata-kata kita sudah gunakan. Nah, itu kedua adalah sifat siddiq. Siddiq kita kepada diri sendiri. Ya, sebetulnya banyak ayat Al-Quran mengatakan dan misalkan yang saya bacakan kemudian nasmaya qul amanna billahi wa Allahu alladziina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Dia mengaku dia orang beriman pada Allah dan hari kiamat. Sesungguhnya kata Allah dia itu tidak beriman. Dia bilang apa? Dia bilang begitu dengan ucapan untuk membohongi Allah dan orang mukmin. Padahal bukan membohongi Allah dan orang mukmin. Dia membohongi dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yashurun, tapi dia tidak merasa bahwa dia sebetulnya berbohong. Dirinya yang berbohong. Iman itu kan tidak bisa hanya diucapkan. Iman itu ucapan itu merupakan sesuatu yang kita nafaskan saja. Iman itu adanya di sini. Ketahuan orang itu beriman dari mana? Perilaku. Jadi kalau orang mengaku beriman, perilakunya tidak beriman, itu sesungguhnya tidak beriman. Jadi iman itu ada di hati.
Apa yang buat kita tahu dia beriman? Perilakunya. Ibu-ibu orang bilang kita, ya sekarang banyak kan istilahnya kita bilang orang itu beriman. Sholat aja enggak, beriman enggak kita? Enggak. Ya, jadi perilakunya kan, kita nilai perilakunya. Kalau kita lihat orang itu rajin sholat, masya Allah, kita beriman hanya masya Allah. Kenapa? Dia lakukan itu untuk apa? Tidak untuk melihat karena orang, tidak, dia lakukan karena imannya. Jadi kembali lagi, kita itu kalau dibilang as-siddiq, sebetulnya kita ini ya, kita harus kepada diri kita dulu, bukan kepada orang lain. Ya. Jadi kita percaya bahwa itu tuh namanya kita menjadi orang yang beriman. Nah kalau diri kita merasa yang memang betul, ini yang saya katakan nanti ujungnya itu adalah ributnya dengan apa itu sifat itu? Dengan penyakit hati. Hasad. Semua penyakit hati itu kan banyak, termasuk banyak, di iya. dalamnya hasad. Banyak penyakit hati. Nah itu yang kita harus hindari. Memang satu pekerjaan yang paling susah adalah membersihkan hati. Paling susah. Tetapi itu harus dilakukan sebagai orang yang beriman. Sakit hati itu, masya Allah, ya, iri, dengki, segala macam lah gitu ya. Itu kesananya itu, makanya tadi timbulnya, kalau tadi iman itu timbulnya dari apa? Perilaku kita lihat. Begitu juga orang benci, orang iri. Timbulnya apa? Datang ke tetangga, iya. Padahal suaminya cuma kerjaan gitu atau bisa beli mobil, kan? Udah mulai kan? Udah mulai. Nah itu penyakit yang kita tidak sadar. Tetapi kalau kita ngaji semacam ini, mudah-mudahan ternyata memang demikian. Penyakit-penyakit itu supaya kita sadar. Jangan sampai dikatakan ya apa wamayas urun, mereka tidak sadar bahwa dia itu membohongi dirinya sendiri. Nah itu yang kita sebut apa namanya, kita itu harus menjadi siddiq pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan itu berdasarkan iman kita. Nah perilaku itu yang kita apa namanya attitude lah istilahnya, itu yang kita bisa bedakan orang itu beriman atau tidak, orang itu punya penyakit atau tidak. Nah di bulan Ramadan ini tadi saya katakan tadi ada dua, kita punya sifat tadi itu adalah siddiq dan itu amanah. Itu alhamdulillah. Kalau kita udah selama ini saya katakan kemarin itu ya apa, kita tingkatkan puasa kita bukan hanya tahan lapar dan dahaga. Itu istilahnya puasa orang umum, hanya tahan lapar dan dahaga. Tetapi kita punya panca indera, itu kita coba, kita puasai. Ya mudah-mudahan kuping dikuasai, nggak dengar yang macam-macam lah. Ya kita puasai. Kalau ada yang ngomong ini nanti kita lebih puasa. Nanti kalau udah buka gitu sama aja ya. Habis buka udah lupa ngomongnya. Iya, itu kan banyak, kadang-kadang kita duduk beramai-ramai nih, ada aja kita nggak sengaja, tapi keluar. Itu yang namanya penyakit itu kan bisa ditahan. Ini habis dengar ibu-ibu minggu juga lupa. Iya, sekarang aja dengar ini ya, dengar kayak gini. Coba minggu depan ada salah satu pasti ada yang lupa. Oh iya, kemarin sedikit ngomong ini, udah mulai itu kan, udah mulai. Kenapa? Terpancing dengan kondisi yang ada. Nah itu dengan puasa ini kita biasakan punya sifat tadi sendiri, ya kita punya sendiri orang itu. Jadi kita percaya bahwa kita itu amanah. Amanah itu sangat-sangat penting. Ini maaf saya kejadian waktu baru saya pindah ke rumah sini, ada ibu-ibu datang. Kenapa Bu? Ini Pak, anak saya, ini maaf jadi cerita ya, ngawur. Anak saya perlu berusaha, terus kenapa?
saya perlu uang, saya mau pinjam, rumah saya di situ tuh Pak, saya jualan kue, walaupun saya nggak kenal tapi nggak apa-apa. Ya kenapa bro gini ya, alhamdulillah lah, udah aja ibu itu jalan. Sampai sekarang nggak pernah datang. Memang saya nggak kenal, tetapi yang namanya kadang-kadang itu tadi, kadang-kadang apa ya, Allah tunjukkan ke kita. Dia datang, walaupun sifatnya bohong, tetapi untuk mengatasi itu mungkin Allah tunjukkan ke saya pun nggak tahu. Orang saya nggak kenal aja enggak, tapi nggak apa-apa. Dan Allah berikan gitu ke saya, udahlah kasih aja gitu kan. Bisa aja saya bilang, saya nggak kenal ibu, bisa begitu. Bukan hanya sekali dua kali itu saya terjadi, tapi nggak apa-apa. Saya bilang ya Allah, tunjukkan ke saya saat itu, ya kan? Ya nggak tahu, kalau tadi mungkin juga benar apa yang dia keluhkan itu. Nah itu sebetulnya salah satu kita husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sebetulnya. Pada dasarnya dalam kehidupan itu banyak sekali. Nah tadi saya bilang tadi kita punya hati ini bisa jadi itu tadi, bisa ada penyakit yang kita tidak sadar sebetulnya bahwa itu penyakit. Itu bohong karena apa? Berbohong kan udah penyakit. Kalau dia penyakit beneran, dia akan berulang. Berulang ya Pak ya. Iya namanya penyakit kan belum tentu sembuh. Iya. Ya kan? Misalkan ya mudah-mudahan ya di sini sih nggak ada mudah-mudahan ya yang punya penyakit, tapi bukan hanya bohong aja penyakit itu. Ya banyak. Nah itu harus kita tahu. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu tergantung kita sadar sebetulnya saya termasuk yang mana, itu yang kita sadari. Nah kalau kita bilang Ramadan ini membawa kita tadi kan udah jadi amin atau amanah, itu kita jadi pada yang amanah. Terus artinya kita ya kan kita apa namanya sebagai sifat pada diri sendiri. Jadi nggak perlu kan orang mau tahu tidak tahu itu tidak ada masalah, tetapi itu dari hati kita. Itu semua ada kaitannya dengan diri kita. Ramadan ini bukan hanya diajarkan kita dengan diri kita, juga kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya kita puasa itu tahan haus dan lapar. Dengan sendirinya kita merasakan bagaimana ya alhamdulillah kita dikasih rezeki, Allah kasih ya segala macam. Ada yang tidak mendapatkan rezeki itu. Kadang-kadang kita tahu, Pak saya sudah 1 harian nggak makan. Coba kita merasa itu sebetulnya. Kita rasakan arti kepedulian kita terhadap masyarakat. Karena kenapa? Dalam hadis mengatakan apa? Wa man yu'minu billah wal yawmil akhir. Ya kan? Apa namanya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak beriman seseorang sampai dia itu dapat mencintai orang lain, saudaranya, artinya seorang saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Anda tidak mau ditaboki, jangan nabok orang. Anda tidak mau dicubit, ya jangan cubit orang gitu loh. Jadi apa yang kita tidak suka, kita tidak suka terjadi pada saudara kita. Itu hadis Rasul mengatakan semacam itu. Itu kan pedulian sosial sebetulnya, mengarah kepada pedulian sosial. Hadis lain misalkan, wa man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman, ya, dia harus apa? Yukrim jarahu, dia menghormati tetangganya. Ini juga kan sosial. Artinya kita hidup tidak sendiri. Kita hidup itu bersosial. Nah itu ya kita alamilah dalam kehidupan ini. Kita bagaimana ada yang namanya tetangga kan macam-macam ya Bu ya. Tetangga itu banyak, mungkin puluhan. Ada yang begini, semuanya ada 10 macam. 10 orang, 10 tetangga, 10 macam. Nah itu sebetulnya pada dasarnya tidak jauh dari sifat ibu. Nah, kok jadi saya, bukan gitu.
Iya Ini Pak, ibu-ibu, sering ngantuk. perilaku itu kita bertetangga nih, kita lihat tetangga yang ini nih senengin ngomong orang aja gitu ya. Ini misal, coba lihat anaknya, pasti ada yang begitu. Ada yang ikutin. Karena itu sudah terbiasa di kuping dia. Jadi dia kira itu no problem, nggak ada masalah. Nah itu saya bilang tadi tergantung ibu-ibunya. Jadi ibu-ibu kita kan punya anak nih, keturunan. Dia akan turun sedikit banyak. Ada. Jadi jangan nyalahin tuh anak bandel banget. Nah kita dulu gimana gitu kan? Atau gimana kita nggak ngerti lah. Sebetulnya begini, itu kan manusia itu hidup ada dua, lingkungan mempengaruhi, termasuk di dalamnya lingkungan keluarga akan mempengaruhi sifat anak. Kalau kita suka bohong, hilanglah itu anak. Orang dia tahu bapaknya ibunya bohong, ya kan? Nah, itu adalah hasil dari pendidikan. Jadi oleh karenanya, saya katakan tadi, nah sifat-sifat yang baik yang kita dapatkan dari puasa ini, kita pelihara itu. Kita tadi yang kita katakan sifat-sifat tadi, sifat amanah, itu kan semuanya baik. Itu harus kita jaga. Jangan sekali-sekali berubah. Nah, kita tahu kalau kita bilang tadi kita amanah, berarti kalau tidak amanah kita sudah tidak jaga itu kan. Amanah apapun amanah itu kan macam-macam. Apapun amanah yang diberikan, kita coba jaga itu amanah pada kita. Nah, memang pada dasarnya terlihatnya itu orang sakit itu kan saya tadi katakan dalam kehidupan itu baru kelihatan dari implementasi kita. Nah tadi saya katakan ibu-ibu hati-hati kalau kita sering bohong, insya Allah anaknya ada yang tukang bohong. Karena udah terbiasa itu. Coba lihat, maaf, ada keluarga yang suka maki-maki bapaknya atau ibunya. Anak anaknya sih biasa aja ngomong segala macam. Tetapi bagi orang yang tidak pernah dengar itu, ya Allah, kaget. Jadi lingkungan itulah pengaruh lingkungan kita pada anak kita. Nah kita dapat Ramadan ini menjadi sifat amanah, menjadi sifat itu kita jaga. Lalu hubungan dengan sosial tadi Allah berikan kita selama sebulan, bagaimana kamu rasakan? Bagaimana hausnya orang itu? Ya bagaimana kita merasakan laparnya orang-orang, ada yang di sekeliling kita, tetangga kita, wallahu a'lam, saudara kita yang hari ini makan besok tidak, kan pasti ada itu. Nah kepedulian kita terhadap mereka, nah itu tadi saya ceritakan tadi semacam itu. Dan mungkin aja dia diam, tapi kita sebagai saudara, sebagai saudara, itulah ada kepedulian. Nah, kepedulian itu sebetulnya yang panggil itu hati. Ibu banyak bisa melihat orang segala macam, tapi hati tidak terpanggil, tidak akan lakukan apa-apa. Itu lihat aja di YouTube. Orang, saya suka geli juga itu bapak-bapak. Ada orang kesetrum. Nah, saya ceritakan itu, orang kesetrum. Itu bapak dia tahu dia apain? Di videoin. Ditolong. Itu ada perempuan satu kali ambil kayu, pukul tangannya sampai dia lepas. Karena kalau dia tarik, takut dia kena juga. Pakai baju. Atau tabrak aja kan dia jatuh. Selesai urusannya. Karena dia pegang tiang listrik. Nah itu bapak-bapak sempat sih video. Dia yang videoin juga ada yang mau di videoin lagi. Jadi kan dua, dia berdua video. Saya nggak, itu bukan di Indonesia waktu itu, saya lihat itu di India kayaknya di India kalau dia dari orang-orangnya. Ya tetapi kok itu kan dari panggilan ibu melihat orang susah atau kecelakaan atau apa kan gitu. Bantu. Ada kayak ngambil dompet. Ada orang nanti yang datang tek itu nggak ada dompetnya, kalau handphonenya hilang apa hilang. Loh orang kecelakaan. Ini yang kita kalau
ya apa namanya istilahnya, sifat itu akan keluar pada saat-saat tertentu. Nah, ini yang kita jaga. Alhamdulillah Ramadan itu adalah kita dicoba jadi menjadi orang tersidik. Itu harus berkaitan ya, amanah itu alhamdulillah dijaga itu. Lalu peduli pada masyarakat. Nah ini yang sifat yang kedua ini karena banyak sekali. Tadi hadis yang saya bilang nafsi. Jadi orang itu tidaklah beriman kalau dia masih suka, seneng, gembira ngelihat saudaranya itu menderita. Itu tidak boleh. Nah itu sifat susah loh. Jadi kalau susah dihilangin ya. Bisa bukannya susah, bisa, itu kan penyakit. Iya, bisa diobati ya Pak. Penyakit itu obatnya dari kita. Kami juga ibu-ibu ini datang untuk ngapain? Obat hati. Ya kan ada keinginannya mengetahui ilmu pengetahuan tentang agama, ajaran agama itu. Itu alhamdulillah kan ada dengan sendirinya. Tapi orang lain, suami ibu juga nggak bisa, suami ibu itu. Alasannya kan orang lagi nyuci disuruh datang majelis taklim macam-macam, padahal suaminya suruh. Tapi itu panggilan, nggak bisa. Itu yang saya sering katakan kepada mahasiswa juga sama saya ngajar. Saya bilang dosen itu bukan membuat kamu pintar, tidak. Dia hanya menyampaikan yang kamu tidak tahu. Tetapi kalau kamunya tidak mau tahu ya sudah, nggak akan terjadi apa-apa. Interaksi itu antara misalkan di sini misalkan saya kan ibu-ibu. Tapi ada bukan itu aja. Seringkali kita ngomong gini yang ibu datang ada, tapi dia mau pulang kan dia nggak tahu apa yang saya bicara. Ya kan itu kan macam-macam lah itu dalam kehidupan ini. Nah itu jadi kita itu pada dasarnya tadi melawan untuk menyembuhkan dari penyakit-penyakit tadi. Kalau kita udah amanah tadi ya kita pegang, alhamdulillah berarti salah satu penyakit namanya apa? Jadi dia bilang kan orang-orang yang apa namanya munafik apa tiga ya? Tidak ada kazab. Kalau dibicara bohong, nah sifat bohong itu udah bilangin. Dan tadi kita tadi kan ya tidak tuh minahkan kalau dikasih amanah dilakukan. Tapi ini kan dari tadi Ramadan kita bicara bahwa kita tuh harus seperti pada diri kita terus punya sifat amanah. Alhamdulillah. Dua kita sudah pegang. Kalau itu dua nggak bisa, kita kan banyak orang munafik nantinya. Itu dua sudah hilang. Tapi itu benar-benar harus diterusin untuk itu. Lalu sifat yang selanjutnya tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, itu kan pekerjaan sosial kita. Itu juga panggilan hati. Panggilan hati ada yang menderita. Makanya kita kalau orang sakit disuruh apa? Itu kan kepedulian. Memang itu apa sifatnya? Kepedulian kita terhadap saudara kita lagi menderita. Menderita kan ada yang menderita batin, ada menderita macam-macam ya. Tapi nah itu dia. Artinya apa? Sampai di dalam Islam itu antara kita dengan katanya apa? Yang dikatakan bahwa kita harus yukrim jarahu, artinya kita hormati tetangga. Artinya apa? Pedulian sosial kita terhadap tetangga. Makanya di dalam Islam jangan sampai katanya jangan sampai kita masak baunya kemana-mana, ya tetangga. Kan sering gitu ya. Iya. Artinya ya jangan sampai begitu. Makanya dibilang dalam buku katakan kalau kita tidur nyenyak sebetulnya tetangga kita tidak bisa tidur karena kelapa kita tidur dosa. Itu kepedulian yang ada di agama kita, itu kepedulian kita pada masyarakat. Nah itu harus paling tidak itulah pelan-pelan kita coba bagaimana kita menyikapi dengan keluar Ramadan itu kan satu bulan karena tadi awalnya dasarnya apa? Iman. Awalnya iman. Karena kita menutup nih.
la'allakum tattaqun, bertakwa. Nah, di dalam untuk menjadi orang bertakwa, kita dipelajari di Ramadan itu begitu banyak. Untuk diri kita tadi, untuk tetangga kita juga diajari supaya kita itu ujungnya ini kita sampai dengan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini kan satu ya, apa namanya? Iman. Ya. Kalau orang bertakwa itu nanti jazanya apa namanya? Yang apa yang didapatkan? Surga Allah. Ya, surga Allah. Karena di ujung surah yang katakan yang saya mau bacakan waktu itu ya yang beberapa pasal maghfirat min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kan ada wajannatin surga arduha samawati wal ardh, seluas bumi dan langit ya. Arduha samawati wal ardh uiddat, disiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, kita kan puasa itu ujungnya bertakwa. Nah, itu bagaimana kita mencapai menjadi takwa yang nanti akhirnya kita menjadi orang yang muttaqin. Asalkan tadi kita katakan jangan hanya temporari, hanya sebentar. Sekarang dengar nih, iya, sebulan coba seminggu lagi, masih kembali lagi nggak? Kalau kembali lagi berarti tidak masuk di hati kita. Oleh karenanya itu penyakit-penyakit itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita benar-benar lakukan tadi. Kita udah dapat sifat-sifat ini dari puasa. Sebetulnya yang ketiga itu bukan hanya kita dengan masyarakat, kita dengan umum, ada. Yang ketiga itu dengan Allah SWT. Makanya dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nah, kemarin kan saya tanya, ini hari keberapa? 12 ya? Berapa juz sudah? Ya udah berapa juz habis? Nah, kita yang tahu kan? Nggak perlu disebut, kita yang tahu. Ya kan? Nah, itu adalah acara kita untuk diri kita. Ya. Kita belum melakukan itu istilahnya. Ya Pak, susah, nggak apa-apa. Walaupun satu hari itu satu lembar, insya Allah juga ada. Artinya setiap sholat satu lembar aja. Insya Allah ada yang kita dapat. Gak mungkin lah namanya baca satu lembar gak punya waktu juga di sholat misalkan. Karena kalau tidak dibiasakan sulit. Itu harus dibiasakan. Alasan macam-macam ya. Kalau selama kita buat alasan, selama itu kita tidak bisa laksanakan, itu sudah pasti itu. Saya sibuk Pak, yang udah ngomongnya sibuk udahlah habis. Dia nggak punya waktu artinya, ya kan? Tetapi ini yang kita bicarakan tadi, selama 1 bulan kita maaf ya, Ya Pak. Sebentar, saya datang sebentar. Tunggu aja. Ya dulu. Iya. Surga itu orang bertakwa. Artinya, ibu-ibu, kita dilatih selama sebulan ini, itu kalau kita jalankan, itu kan ada untuk diri kita, ada kita dengan masyarakat kita, itu kita pegang terus, ya. Lalu bahwa apa namanya istilahnya, ini syarat bulan Ramadan itu bulan luar biasa. Katanya ada yang bilang istilahnya ini apa? Lautan rahmat Allah. Lautan rahmat Allah. Oleh karenanya kita bilang kemarin tidurnya aja bisa berpahala. Tapi bukan hanya tidur yang kayak kita tidur aja gitu ya, bukan. Artinya dengan dia beribadah dan sebagainya, lelah dia tidur, termasuk di dalam tidurnya itu adalah ibadah.
Ya bukan kita tidur terus saya tidur gitu itu ibadah. Kenapa nggak bangun-bangun udah sore gini? Kan lagi ibadah katanya. Ya, bukan begitu. Artinya dengan dia biasa beribadah, dia itu kepulasan itu sudah termasuk ibadah. Nah, apalagi dikatakan bahwa ya, kita kalau ini kita lihat hadisnya aja yang mengatakan bahwa sunnahnya ya yang kita sini dapat pahala begitu besar. Bagaimana yang wajib? Bahkan saya katakan yang wajib tidak dapat pahala. Kewajiban, kalau kewajiban kita lakukan apa jadinya? Berdosa. Kalau kita jalankan, alhamdulillah kita tadi sifat amanah kita pegang juga. Itu ada sifat amanah di situ. Kita diwajibkan sesuatu, artinya apa? Diberi amanah. Kalau misalkan orang mukmin yang bertakwa, kalau dia punya uang, dia punya amanah ya? Ada amanahnya. Bayar zakat. Kalau dia malah lebih imannya lebih tebal, sedekah yang banyak dan sebagainya. Nah kita dengan sama juga kita diberi kesehatan. Ada amanah-amanah Allah sebagai orang muslim itu yang beriman, termasuk di dalamnya rukun Islam tadi. Bisa ada rukun iman, ada rukun Islam. Kita harus jalankan. Kalau tidak jalankan rukun Islamnya, jadinya gimana? Kan tidak menjalankan amanah yang kita diberikan. Makanya begitu orang bersyahadat, langsung pada saat itu juga dia punya berkewajiban. Langsung dia berkewajiban, punya kewajiban untuk menjalankan amanah yang diberikan dalam Islam itu. Nah kita nih manusia kan macam-macam, maka setiap tahun dilatih. Latihannya bulan Ramadan ini antara kita dengan diri kita, antara kita dengan masyarakat kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan apa? Orang yang berpuasa, ya, orang yang beribadah itu dilakukan untuk dirinya kecuali as-shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, itu untukku, wa ana azibihi, akulah yang akan Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan kita. Nah, dalam puasa itu sendiri alhamdulillah kita diajarkan segala macam itu. Nah, sifat-sifat ini yang perlu kita terus pegang. Nah, jadi bahwa syahr Ramadan itu syahr ibadah, disitulah banyakinlah paling tidak. Ini salah satu cara menghilangkan penyakit hati. Banyak berzikir. Kalau kita banyak berzikir, insya Allah penyakit hati kita tuh hilang pelan-pelan. Nah, kenapa? Begitu ngomongin orang, pasti kita ingat kita berzikir. Pasti kita membuat sesuatu yang tidak, ya artinya yang tidak inilah gitu ya. Kita karena banyak berzikir akan selalu ingat. Allah akan pelihara. Makanya dikatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita tenang. Hati kita tentram. Hati kita itu tenang. Makanya salah satu cara menghilangkan penyakit hati tadi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini macam-macam dan mudah, lisan aja yang mudah, nggak perlu bayar, nggak perlu apa, nggak perlu kita zikir itu. Makanya dibilang apa? Orang yang berzikir sambil tiduran, berdiri, tidur, duduk. Takunallah kiaman, wa udan, wa ala junubihim. Itu orang berzikir kapan aja boleh, ya kan? Makanya nanti
Ibu-ibu akan rasakan sekarang mungkin hanya dengar begini. Bulan depan Bu, bulan depan kalau ibu banyak zikir, begitu ada orang yang ngomongin macam-macam, ibu langsung nggak mau. Nggak betah ya. Udah pasti, tapi dari sekarang mulainya zikirnya yang banyak. Zikir setiap hari. Itu zikir itu hanya di hati ya. Nggak perlu kita jeri-jeri apa zikir macam-macam. Ya kan nggak perlu orang dengar. Kita lagi duduk nih, kayak pada umum. Zikirnya itu kan antara kita dengan Allah. Itu sama juga kalau kita punya anak sering berkomunikasi dengan kita, artinya lama-lama kita dekat itu dengan anak. Ada anak-anak yang cuek, ngomong aja dipanggil aja di jalan, ya. Apa tuh anak berarti dia itu? Kurang enak itu kan, walaupun anak sendiri. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana di hadis mengatakan apa namanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendekat Allah Subhanahu wa taala berjalan, maka Allah akan lebih cepat dari itu. Bilharwalah artinya jalan cepat. Kalau dia mendekati Allah dengan kecepatan tertentu, Allah akan lari mendekati dia. Allahnya coba Subhanahu wa taala mendekati hambanya semacam itu. Kenapa? Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan untuk disiksa. Allah ciptakan manusia, makanya diciptakannya di surga Allah. Hanya kesalahan kita aja, alhamdulillah guysnya kita ya. Nah, Allah kasih. Nah itu kan kalau di dalam cerita itu Wazalah musyaitan fa'akhrajahu dari jannah, dari surga Allah. Jangan atas godaan setan kata di situ ya. Tapi jangan juga karena di situ mengatakan godaan setan, semua kesalahan kita kan ke setan yang godainya itu ya, itu adalah sebetulnya dari diri kita. Supaya kita ini selalu kalau kita berzikir pastilah tidak mengurangi sifat-sifat yang jelek. Kembali lagi bahwa yang ketiga adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi adalah zikir. Kalau kita banyak berzikir, ya punya waktu kita banyak berzikir, itu kan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Kita akan dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek tadi. Jadi ada di sana puasa itu mengajarkan kita untuk diri kita, antara kita dengan sesama, antara kita dengan Allah SWT. Oleh karenanya di bulan puasa ini kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT, mudah-mudahan di penghujung nanti Ramadan kita termasuk orang yang bertakwa. Amin. Hanya ibu-ibu di dalam hadis lain mengatakan bahwa takwa itu bisa turun, bisa naik. Nah itu hati-hati. Kenapa bisa turun? Orang yang bertakwa itu imannya bisa turun. Kenapa imannya bisa turun? Tadi. Iya, dia tidak bisa menjaga apa yang dia sudah raih. Akhirnya hilang itu, menurun. Makanya ulama ada yang mengatakan kalau orang sudah beriman, sebetulnya itu dia kalau melakukan keburukan ya, melakukan sayyi'ah, artinya keburukan, itu artinya kondisi imannya lagi turun. Tetapi kan kita tidak mau kondisi iman kita turun, karena kita mau jadi apa? Orang bertakwa. Orang bertakwa mudah-mudahan kalau benar hak takwanya tidak akan turun imannya. Nah, untuk menjaga itulah yang paling penting. Jadi kan biasa ibu ya, kita punya barang yang mahal, kira-kira apa? Pasti menjaga. Ya, karena belinya mahal. Ya, kalau perlu dilapin setiap kali. Ya kan? Iya, karena kenapa? Untuk menjaganya. Iman itu harus dijaga.
Nah, jaga iman itu gimana? Sebetulnya dengan ilmu. Jaga iman itu dengan ilmu. Nah, ibu-ibu pun kedatang itu mencari ilmu untuk menjaga iman. Setiap tahun kita dikasih, tadi saya bilang, Ramadan. Itu adalah latihan kita, termasuk untuk menjaga iman. Tadi antara diri kita, antara kita dengan masyarakat, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Yang terakhir dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang inilah bulan satu-satunya yang Allah berikan, ya, rahmatnya diturunkan luar biasa. Walaupun ada hadis yang disebutnya hadis dhaif, dibilang awaluhu rahmah, tengahnya apa? Maghfirah, ujungnya itqun minan nar. Itu hadisnya walaupun dhaif, ya, tetapi itu kita ambil bahwa rahmat Allah itu akan turun di bulan puasa ini selama kita minta kepada Allah rahmatnya. Minta kepada Allah bukan hanya dengan lisan, seperti juga dengan tadi kita katakan iman. Boleh kita minta dengan lisan, tapi harus ada perilaku kita. Kita minta kalau tanpa perilaku ya gimana gitu kan? Tadi iman dibuktikannya orang beriman itu perilakunya. Kalau dia bilang saya beriman tidak, ya artinya lah tidak puasa. Apa benar? Kayak kita curiga. Apa benar dia beriman? Puasa aja disuruh jangan lakukan. Alasannya apa? Saya kalau nggak tahan lapar, karena yang begitu alasannya saya gampang banget gitu kan? Iya, betul lah ya. Kalau yang namanya itu tadi, yang namanya alasan luar biasa, tak keluar macam-macam tuh. Saya itu tadi ya. Sebetulnya boleh nggak? Boleh tidak puasa asal ada syar'i. Syaratnya itu syar'i. Kalau dia benar-benar sakit, datang ke dokter, ya memang kamu tidak boleh puasa dulu. Nggak apa-apa, karena itu syar'i. Bukan alasan sakitnya itu kita yang buat gitu, alasan sakit itu nggak bisa. Nah, selama padahal di sana dikatakan bahwa satu hari puasa Ramadan tidak kita lakukan, seumur hidup kita puasa tidak akan bisa terbayarkan. Itu bahayanya. Yang sengaja itu ya Pak ya? Iya, yang sengaja. Makanya yang sengaja, kalau menurut ulama-ulama yang agak ekstrem ya lebih jauh lagi lah itu. Tapi kita hanya katakan bahwa orang yang tidak puasa satu hari saja seumur hidup dia puasa nggak akan bisa. Artinya apa? Anda harus bedakan kewajiban, iya itu kan kewajiban, dengan sesuatu wajib, sesuatu sunnah kan beda. Kewajiban itu memang kita harus lakukan sebagai orang beriman. Nah, tapi implementasinya semacam itu. Ya mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita dapat semua hikmah-hikmah yang ada di dalam Ramadan. Terutama dari ibu-ibu kembali lagi terutama tadi kita biasakan zikir. Biasakan aja zikir. Ya, zikir itu nggak perlu apa-apa. Mau sambil tiduran juga sambil segala macam itu bisa. Tapi kalau itu ibu-ibu lakukan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit apa yang kotor di hati kita akan bisa hilang. Iya, itu sebetulnya mencuci hati kita. Maka dikatakan ala dzikrillah tatma'innul qulub, itu adanya di mana? Hati. Nah, zikir itulah yang kita mudah-mudahan akan mencuci pelan-pelan. Walaupun kita punya penyakit itu kita sadar. Saya pembohong, lama-lama hilang. Coba. Orang yang sering bohong, lama-lama hilang. Orang yang sering ceritain orang apa namanya? Gibah. Akan hilang. Benar, akan hilang. Asal tadi zikirnya itu di iya. Itu mudah-mudahan Ramadan itu kita akan mendapatkan ujungnya ini
bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kamu termasuk jadi orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, dipelihara. Ketakwaan itu harus dipelihara. Ya, dengan apa? Ini apa namanya? Nanti timbulnya tahu ibu ke anak kita. Nanti bisa ke anak kita. Karena sudah pasti perilaku kita akan berubah. Yang tadinya bohong jadi enggak. Begitu dengar anaknya bohong, marah dia. Dengan sendirinya itu padahal dia nggak sadar, dia marah. Kenapa? Nggak boleh bohong, itu mulai gitu. Ya mulai ribahnya banyak dulu, bukan sekarang ya, dulu. Ya dulu banyak berzikir, hilang ribahnya. Anaknya ceritain gini-gini, nggak boleh. Dengan sendirinya itu akan merubah kondisi kita dan keluarga kita. Ya mudah-mudahan dengan demikian waktunya udah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya nggak Pak? Mau nanya? Apa?